Yeah. Jadi ceritanya kenapa gue kuliah waktu itu, mama gue nangis bro. Mama ya seperti orang tua lainnya, mama gue tuh sampai nangis karena dia tuh udah tahu gue udah bikin duit lah. Gue tuh udah duit gue ratusan juta lah setiap bulan. Gue keluar SMA, gue tuh udah punya duit, gue udah naik Audi segala macam. Nyokap gue tuh kayak memohon bro, dia kayak gimana please. mohonnya? Wah anjing mohon lah pokoknya. Nangis sampai nangis ya, nyokap gue sampai nangis ya. Mohon maaf ya, nih gue nggak selesaiin. Dia nangis terus dia kayak suruh gue selesain. Kamu kuliah buat mama. Oke, gue pikir ya udah. Gue kena gaslight waktu itu. Gue kena gaslight, gue kuliah buat mama kan. Gue kuliah semester 1 bro. Out gue. Jadi IP gue semester 1 kalau nggak salah 39. Semester 2, jadi kalau tuh di tempat kampus gue dulu tuh kalau 3 kali nggak absen tuh udah nggak bisa masuk kelasnya. Jadi otomatis kayak langsung drop. Jadi semester 2 tuh gue bukan out. Tapi gue udah tinggalin semuanya aja. Gue udah gak datang kampus. Cuman gue gak formal. Sampai sekarang pun gue gak formally ngomong out. Terus kalau gue gak salah bahkan pas during tengah-tengah gue bikin TU itu semester 5 kayaknya gue sempat dipanggil lagi. Ditanya kayak ini mau diselesain atau enggak. Ya. Jadi mereka tuh kayak sebenarnya gak ada yang mau untuk gak lulus bro. Apalagi kan kalau ada nama kan. Biar bisa dijual. Biar bisa dijual maksud namanya. Ya berarti emang bener ya bro. Kayak semakin banyak ya tangis orang tua tuh semakin sukses anaknya. Tapi unik ya bro. Gue ngisi di kampus-kampus bos. Apa itu? Itu gue banyak sekali. Gue dapat dikasih piagam tuh banyak sekali. Jadi gue pernah jadi kayak sebenarnya bukan dosen tamu, tapi apa sih namanya bro kalau di kampus-kampus itu? Pembicara. Pembicara tapi yang ngajar di kelas. Bukan pembicara tempat dosen umum. Tamu. Tapi harusnya bukan dosen tamu, gue aja gak lulus S1. Iya pembicara. Pembicara. Karena biasanya tapi dosen tamu tuh juga ada yang gak lulus sih bro. Oh berarti dosen Banyak tamu. Gue tuh jadi dosen tamu tuh, tapi dulu ya, sekarang gue udah ngambil lagi. Gue tuh bahkan gue sempat ngajar di Sekuritas. Gue jadi dosen tamu tuh di ya, top 3 top 4 kampus semuanya udah gue kelilingin. Ya mau negeri dan swasta. Jadi gue pernah bantuin waktu itu karena diminta jadi gue ngisi beberapa kampus gue pernah ngisi. Ini ada yang bilang asisten dosen bukan ya? Bukan. Asisten dosen tuh dia juga jadi mahasiswa di kampus itu terus bantu dosennya. Iya, karena saya dulu asdos juga. Oh iya, gue cuman kayak dipanggil sekali itu, tapi suruh keliling. Gitu. Jadi jawabannya ya apakah itu berfungsi enggak juga? Karena kebanyakan S1, soalnya gue gak suka gini bro. Janjinya adalah ketika lu S1 lu gampang dapat kerja. Tapi ketika lu mau kerja minimal experience 3 tahun. Terus lu gak dapat kerja, terus lu ngantri. Gimana bro itu? Ya itu ya biasanya ini adalah kayak jebakan chicken and egg biasanya. Ya. Orang kayak dijamin dapat kerja, tapi setelah mereka fresh graduate, mereka bawa ijazahnya ke tempat kerja, minimal kerja 5 tahun gitu. Oh iya. Itu kan sama aja kayak ini bro, kayak anak baru lahir tapi kayak jalan lu. Iya benar. Harus latihan di dalam janin ya. Jadi nggak bisa begitu. Dan ya faktanya banyak itu orang yang kerja sekarang itu nggak pakai ijazahnya. Mereka pakai real skillnya. Karena kita kalau ngomong ijazah S1 tuh sekarang udah banyak banget dan banyak banget yang nganggur. Oh iya betul. Kompetensinya naik jadi S2, terus setelah S2 ini juga udah banyak orang S3. Jadi kalau kejar-kejaran ijazah, ya S3 di sini ntar kalah sama S3 di luar negeri. Padahal sebenarnya S3 di luar negeri suruh ke sini pun suruh kerja belum tentu bisa juga. Iya, belum tentu kompeten. Belum tentu kompeten. Bisa aja karena mereka itu bukan skill setnya dia, bukan karena dia bodoh ya. Kecuali kalau yang ke luar negeri tapi cuman kayak dibayar orang tuanya pulang party doang bodoh biasanya. Biasa bodoh ya. Ya bisa aja dia nggak kompeten dengan skill set yang dibutuhkan di sini dan ada perbedaan loh. Ya. Karena orang yang kuliah kedokteran di luar negeri atau kuliah hukum di luar negeri, dia pulang tuh di sini harus kuliah lagi, bro. Oh iya, kalau hukum dia harus karena perbedaan lagi. Kompetensi. Ya, orang betul. Belajar lah kuliah hukum di Harvard gitu, pulang di sini nge-handle kasus ini juga beda juga. Iya, benar. Ya menurut gua gini, itu nggak ketemu. Jadi menurut gua ada yang harus berubah dengan sistem edukasi gua sebutnya. Benar. Karena gini, kalau orang ketika tadi Udemy, apakah kalau misalnya jujur dalam hati gua itu scam 400.000, bagusan gua taruh di God. Menurut gua scam. Menurut gua. Ya. Subjektif kan, menurut gua itu scam. Tapi apakah gua akan ngomong itu scam? Ya enggak, anggaplah dia mau bikin begitu ya OS gitu. Dan dia effort loh bikin begitu. Dan ada yang terbantu kan, walaupun video cuma sedikit gitu, 400.000. Tapi ada yang terbantu, ya OS. Tapi menurut gua kalau gua bayar 20 juta per semester, 20 juta per semester terus gua diajarin pakai programming language yang outdated gitu, kayak Ruby on Rails gitu, nggak mau gua. Ya, jadi jawabannya adalah menurut gua kurang membantu bro, jujur, karena nggak ada menurut gua nggak ada gunanya, pure nggak ada gunanya, kuliah itu nggak ada gunanya, kecuali, ini makanya jangan suka potong-potong gua, kecuali
hukum, dokter. Karena hukum itu lu bisa belajar banyak. Enggak, Bukan cuma belajar banyak. Lu bisa ketemu banyak orang kalau hukum. Tahu cara pakai kompetensinya. Itu yang penting. Ya. Betul. Kalau dari awal nggak tahu, karena gini, banyak juga orang yang kuliah itu karena keterpaksaan dan juga paksaan dari keluarganya. Gua kan paksaan. Temennya. Gua paksaan dari kan? nyokap gua. Ya. Bener, dipaksa keluarganya kayak Bro Timothy, oke, kamu harus kuliah gitu. Iya. Atau temennya, lu masa nggak kuliah, lu masa gap year gitu. Iya, benar. Ya udahlah, terus habis itu datang tuh mbak-mbak yang di SMA itu Oh, bawa iya, seladoran. betul. Nah, Itu kan. Tapi lu pikir nggak? Itu aja udah bisnis, bos. Iya. Itu beli kan? Gua salah tuh nggak? Itu beli kan? Apanya? Kertasnya itu. Ya, formulirnya ada yang beli kan? Ya nyetak kan mereka. Iya nyetak nggak, tapi itu ada yang harus dibeli, harus ada yang dibayar bro untuk daftar. Ya, jadi buat gitu pendaftaran pertama tuh udah berapa ratus ribu, iya nggak sih? Berapa sih? Tesnya kan? Nah tes masuk itu bayar bro. Menurut gue scamnya udah mulai dari situ tuh. Ngambil duitnya tuh udah mulai dari yang paling bawah, dari selebaran yang dicetaknya itu. Bahkan tesnya itu yang jaga di luar tuh mahasiswa nggak sih kalau gue nggak salah inget. Iya. Karena gue langsung gitu kan? Iya. Di mahasiswa gitu kan, ya, yang tapi udah kakak tingkat kan. Bener, mahasiswa. Lu bayangin gak? Jadi mereka dapat tenaga gratis buat jagain tesnya. Selebaran itu mereka suruh orang bayar, masuk tesnya, terus tesnya bayar lagi. Abis itu baru di grading. Waktu itu gua pas yang gua dapat biaya bangunannya kayak gua nggak salah 40 juta tuh gratis gua. Ya. Jadi gua nggak usah bayar biaya pembangunan. Jadi full 100% gua dapat beasiswa. Karena tesnya kegampangan tuh. Tesnya kegampangan. Jadi kalau yang nanya apakah, soalnya orang kan suka gitu, oh jual kelas scam, lalu kuliah kan scam, kena lu scam. Kena. Gue pengen tanya lu kuliah di mana? Kalau jawabannya bukan MIT, bukan Harvard, bukan Wharton, nggak kena lu. Apalagi swasta di mana? Swasta di ya. Ciledug begitu. Lalu kena lu, apalagi yang di Ruko tuh kena lu. Lu dijualin ijazah, dijanjin, oh ini dijual kerjaan. Karena ya memang apa ya? Kalau dari awal nggak tahu tujuannya, terus kayak ngasal gitu ya, ke scam ya dia. Iya betul. Ya harusnya dari awal secara ini paham dan juga tajam mau apa dan mau di mana itu penting bro. Oh iya betul. Mau apa, mau di mana, diajar siapa itu harus penting banget. Bener. Ini buat teman-teman yang mungkin juga belum kuliah nih atau mau rencana kuliah tuh penting banget tuh kalian mikirin. Ya misalnya contoh kalian berambisi, oke gue pengen jadi quant trader di Jane Street itu. Oh lu ngambil matematika di Harvard silahkan sana. Iya. Gitu loh. Lu harus tahu kayak jalurnya itu kemana, lewat mana. Jadi jangan yang kayak lu ngawang. Kalau gua simple dari dulu yang gua pengen itu cuma duit bro. Jadi gua cuma ngambil industri, gua dari industri dulu. Nah gua udah tahu industri pasti nomor 1 tuh finance and investment, bahkan bukan teknologi, teman-teman banyak salah. Setuju. Ya, finance and investment. Jadi dari finance and investment baru gua dissect nih. Oke, kira-kira finance and investment ini apa yang gue bisa masuk? Kan ada banyak bro. Ya. Finance, lu bisa kalau finance ya lu bisa jadi akuntan juga bisa. Finance kan masuknya sebenarnya. Lu jadi orang finance di corporate juga bisa masuk finance. Tapi kan ada yang namanya high finance. High finance itu private equity, venture capital, hedge fund. Nah dari sini baru lu lihat nih apa yang lu industri yang lu mau tekunin yang mana. Nah ketika sampai gua ketemu kripto, menurut gue ini masa depan dari dunia finance and investmentnya sendiri. Ya. Ini ujungnya nih, ujung frontier teknologinya ya. Udah ini yang gua ambil. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar, mau pendidikan, mau edukasi, lu mendingan belajar di Aceh dibanding lu cari di IT. Ya. Karena lu pasti belajar lebih banyak di sini. Karena yang ngajar praktisi. Yang ngajar tuh benar-benar ngaudit smart contract Ethereum. Gitu. Jadi kalau belajar gitu, smart contract auditing itu seperti apa? Secara sistematis itu seperti apa? Yang ngajar tradingnya dia udah dari 2016. Iya. Gitu loh. Yang ngajar trading dia. Dosen juga lagi di kampus. Ya karena saya percaya sih biasanya orang kalau maunya duit ya harus segera do it bro biasanya. Ya maunya duit harus segera do it. Gue setuju karena kalau misalnya orang karena kebanyakan lambat. Iya ngangan-ngangan jadinya begitu. Iya. Ada aplikasi baru nunggu kurikulum 5 tahun disampaikan orang udah lulus tuh 5 tahunnya. Betul. Dan terus kalau mereka pakai software yang paling lama terus di dunia kerja diketawain. Betul. Gak dapat kerjaan akhirnya. Betul. Dan lu kalau lu tersinggung sama apa yang kita omongin di sini ya lu berarti budak yang belum terbuka otaknya, simple. Kalau lu merasa lu tersinggung ya gitu atau kan. di dalam sistemnya dan ngerasa denial. Bahkan ya waktu itu gue bingung tuh, yang habis kopi itu gue sempat viral ya, gue bilang kayak bikin website tuh 30 menit karena gue telepon. Karena beneran orang IT gue tuh beneran 30 menit bikinnya bro. Kalau gue suruh ganti tuh 30 menit. Itu memang ada time-nya, kan kita ada apa? Ya. Ada project management ya kan. Itu cepet itu. Gue nge-sprint bareng dia 30 menit harus beres. Karena memang itu pekerjaan 30 menit gitu loh. Terus mereka yang orang IT, lu kira IT Gue SD itu udah belajar coding. Gue
Gue SD tuh udah bisa coding, lu bilang program-programnya anjing itu lu datang ke sini coba kerja sama gue. Nangis lu pasti. Pasti bener nangis lu, karena lu gak bisa ngemengin gue ini gak jadi, gue tahu persis apa yang lu kerjain. Di semua yang di sini gue tahu persis gitu loh. Lu mau financial analyst kerja sini, lu mau orang IT kerja sini, bahkan lu mau orang kamera di sini, lu gak bisa ngibulin gue. Lu pada bingung kan kalau kita bikin video kenapa bisa langsung up malamnya? Karena gue dulu pernah jadi editor, gue tahu berapa lama motong video doang tuh berapa lama gue tahu. Gitu. Ya. Gue tuh tahu dari awalnya sampai akhirnya, ya. Karena gue pernah nyapu tai. Kalau anak papi tuh nggak tahu dia masuk bisnis, gitu. Benar. Papiku konglo, kayak orang tolol gitu. Kalau gue tuh dari nyapu tai, gue tuh bapaknya gitu, dari nyapu tai sampai ujung, gitu. Dia juga sama. Benar. Lu kalau di market mau dicekin orang, kita udah nyapu tai gitu loh. Kalau yang tanya, oh kenapa terus bikin konten? Karena udah nyapu tai. Udah nyapu tai, sulit gitu. Jadi gue seperti sekarang tuh gak gampang.